Selamat malam. Saya di sini nama Dimas Rindap, nomor induk mahasiswa 280251364. Berikut ini saya akan mewawancarai salah satu pekerja di salah satu restoran di Surabaya untuk tugas CP kewarganegaraan kami. Di sini, selamat malam Bapak. Malam, Dengan Bapak siapa? Kalau boleh tahu Pak. Pak Didis. Selamat malam Pak Didis. Di sini sebelumnya saya ada tugas Pak untuk tugas mata kuliah untuk yang kewarganegaraan. Di sini saya akan sebelumnya mohon maaf saya akan sedikit bertanya-tanya Pak tentang pesan Bapak di sini. Apakah Bapak bersedia untuk kami tanya? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama Pak. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda merasa pendapatan Anda saat ini sudah melebihi standar minimum yang ditetapkan di daerah tempat Anda bekerja? Ya kalau cukup itu ya menurut saya ya tergantung kita juga sih Pak, tapi ya kita cukupin aja Pak. Gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana pendapatan di atas UMR mempengaruhi kemampuan Anda dalam memenuhi kebutuhan hidup seharian? Ya menurut saya sih sangat berarti karena kalau dengan UMR yang semakin tinggi, berarti kan kita bisa memenuhi kebutuhan dan kita bisa menabung juga untuk lebih banyak gitu Pak. Jadi menabung Pak ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, apakah pendapatan Anda saat ini memberikan rasa aman secara finansial dan memadai untuk merencanakan masa depan? Misalnya seperti tabungan, investasi, maupun ya mungkin ya pendidikan anak nih Mas. Ya kalau untuk UMR saat ini sih saya rasa masih kurang ya, karena kan kebutuhan sekarang makin mahal, terus untuk menabung pun juga masih susah juga. Jadi saya rasa ya harus standar UMR ini harus dinaikkan juga ya. Harus dinaikkan Bapak ya. Iya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, yang keempat, apakah Bapak merasa gaji yang Anda terima saat ini setara dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab dalam yang diberikan kepada Anda Pak? Ya kalau pantas atau enggaknya sih ya saya nggak tahu, cuman ya menurut saya sih masih kurang karena kan kadang kan kita bekerja kadang lebih sesuai dari job desk kita juga kan. Iya, menurut saya sih masih belum sesuai dengan tugas tanggung jawabnya juga sih Pak sebetulnya. Baik, ya, pertanyaan selanjutnya Pak, yang kelima. Pernahkah Bapak merasa terhambat dalam perkembangan karir ataupun kesulitan mencari pekerjaan karena faktor usia, gender maupun mungkin ada yang disabilitas mungkin seperti itu Pak? Kalau kesulitan sih sebetulnya pernah merasakan itu karena kan sekarang kan ya, pekerjaan kan susah Pak, apalagi kan syaratnya mungkin ada yang minta batas usia atau minta mungkin minimal pendidikannya apa, itu kan kadang susah, belum tentu nanti pengalaman kerjanya juga itu Pak, jadi susah Pak. Yang susah yang pengalaman kerja itu Pak ya. Iya. Lagi untuk mungkin yang baru-baru lulus kuliah kan itu kan nol Pak ya. Belum punya pengalaman juga masih Pak. Pak. Betul. Iya. Baik Pak, selanjutnya yang nomor 6 Pak. Menurut Bapak, apakah gaji di atas UMR bisa memberikan motivasi dan produktivitas kerja yang lebih tinggi? Tentunya sih ya, karena kan kalau kita diberi standar gaji yang tinggi, seenggaknya kita kan akan berusaha untuk memenuhi sesuai dengan standar tersebut. Jadi kalau kita nanti mungkin kurang bagus kerjanya, kita nanti mungkin diancam dipecat atau PHK, kita kan jadi merasa jangan sampai kehilangan pekerjaannya itu Pak. Semakin lebih gaji, semakin semangat kita Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketujuh. Saya punya 10 pertanyaan ini Pak ya. Oh iya, nggak Sedikit apa-apa, lagi. aman. Ya. Apakah Bapak merasa memiliki kesempatan yang setara Pak dengan rekan-rekan kerja yang lainnya Pak dalam hal mungkin promosi maupun yang pelatihan maupun yang kenaikan gaji? Kebetulan kan saya baru bekerja di sini kan baru setahunan ya Pak ya. Jadi belum ada promosi-promosi, itu belum pernah mengalami juga. Tapi saya tanya ke teman-teman saya yang kerja di sini itu nanti kalau sudah
2 tahun atau 3 tahun nanti dia akan mendapatkan kenaikan gaji secara berkala. Seperti itu, Pak. 2 tahun Pak ini Pak ya. Jadi pengembangannya itu masih ada. Eh, Pertanyaan selanjutnya Pak, yang ke-8. Menurut Bapak sendiri, apa yang membuat suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang layak? Menurut Bapak, bagaimana? Apa yang membuat suatu pekerjaan dapat dikatakan itu adalah pekerjaan yang layak? Mungkin Bapak punya 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 pemikiran sendiri bagaimana pekerjaan layak maupun pekerjaan yang tidak layak itu seperti apa? Saya pikir seperti itu, Pak, karena sekarang kan nyari kerja kan juga susah ini, Pak. Yang penting dapat kerja, gajinya cukup, pantas, ya kita jalani aja sih, Pak. Apapun pekerjaannya Pak ya, yang penting halal Pak ya. Yang penting halal itu. Baik, selanjutnya Pak, yang nomor 9. Menurut Bapak, seberapa penting pelatihan kerja atau peningkatan keterampilan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari upah minimum regional? Menurut saya sih itu penting dan perlu juga sih, Pak. Saya kan cuma lulusan SMA, Pak. Jadi kan kalian-kalian itu kan ya tambahan-tambahan saja. Jadi kalau memang ada rencana untuk pelatihan seperti itu menurut saya bagus karena nanti kan kita punya skill lagi, jadi kan kita bisa mengembangkan diri juga, Pak, dan berguna juga untuk pekerjaan kita juga untuk perusahaan atau bos kita kan seperti itu. Mungkin kalau suatu saat bosnya Bapak menawari untuk sekolah lagi, mungkin nanti Bapak ambil Pak ya. Iya, kan nanti kan untuk mengisi yang mungkin Kalau perlu ke luar negeri Pak, ke Inggris bisa, ke luar negeri itu kepikiran bagus. kalau itu, Pak. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, pertanyaan yang ke-10. Menurut Bapak, jika banyak pekerja yang mendapatkan gaji di atas UMR, apakah hal itu dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi? Oh, pastinya, Pak, dengan gaji tinggi ya secara nggak langsung kan daya beli masyarakat itu kan akan naik juga itu, Pak. Kan akan membuka, mungkin akan membuka lapangan pekerjaan baru juga, jadi nanti akan berefek yang bagus juga untuk pemerintahnya juga, Pak. Mungkin bisa juga dilihat dari faktor ya pengusahanya sendiri Pak. Jadi kalau semuanya minta gajinya tinggi, terus yang kasih gaji siapa Pak? Oh, iya. Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Ya, pekerjaannya gajinya tinggi, tapi yang pengusahanya tidak sanggup untuk memberikan gaji tinggi kan ya sama saja. Baik, terima kasih Bapak Yudis atas waktunya. Baik, demikian wawancara kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.